Shalom semua. Ya, hari ini pujian penyembahannya beda nggak? Beda nggak? Beda, kenapa? Karena habis di pedang. Saudara bayangin kalau saudara punya pisau tumpul, berguna nggak? Ngeselin nggak? Mau diapain pisaunya? Buang, nggak berguna. Kalau saya nggak jadi pisau yang tajam, saya dibuang loh sama Tuhan. Betul nggak? Nah, saudara terkasih, demikian juga sarana yang mau diolah sama Tuhan. Kalau nggak bisa diapa-apain? Diapain? Iya. Jadi saudara, saya tuh tadi habis pelotot-pelotot gini. Jadi mata saya ini sangat tajam. Bisa menusuk sampai membelah jiwa dan roh. Tapi saudara, ujungnya seperti tadi. Coba kalau yang kemarin, jiwa. Mari saudara, mari kita puji Tuhan, kita menyanyi, kita bersuka Tuhan. Mari saudara. Dia udah ngos-ngosan. Dia bilang, ayo sukacita. Dia sendiri tegang saudara. Ya. Saudara terkasih. Setiap didikan Tuhan itu memang tidak enak. Saya hari-hari ini benar-benar tegas kepada semuanya tanpa pilih-pilih. Bahkan ketika sama anak saya pun kalau nggak tegas, saya bisa marah. Karena saudara, ini bukan lagi waktunya menina-bubukkan diri. Ini kita harus bukan cuman bangun saudara. Bukan cuman bangkit. Tapi hidup. Sampai hidupmu itu meradiasi. Jadi saudara terkasih. Tadi saya bilang sama Shirley, Mike itu tanggung jawab ya. Mami gak mau tahu saya. Gitu. Kayaknya waduh sakitnya tuh di sini. Gak apa-apa, semakin sakit berarti kamu semakin apa saudara? Kelihatan. Kalau apa? Masih apa? Waras. Kalau nggak sakit itu yang ngeri. Berarti apa? Panswe saudara. Nah, tadi Gio juga mau naik, sudah pelotot-pelototin. Sudah pelotot masih bingung saudara. Gitu saudara. Kenapa? Kalau kita sama manusia aja nggak terconnecting, sama pemimpin nggak terconnecting. Saya tanya sama Tuhan terconnecting nggak? Nggak mungkin. Jadi kalau pisau itu nggak tajam, yang nangis sebetulnya siapa saudara? Yang dididik, yang dibentuk, betul? Jangan gini, wah mami jangan keras-keras, nanti sakitnya di sini. Loh kalau kamu nggak sakit, kamu nggak waras. Kamu nggak sembuh. Ketika sesuatu itu sakit, kalau memang ada penyakitnya, ditusuk, diapain saudara sakit. Berarti apa? Obat itu bekerja. Yang mengerikan itu kalau udah ditusuk, udah diapain, nggak terasa tuh mami. Waduh berarti ada yang salah ini. Ada yang error. Ada yang apa tadi saya bilang? Hah? Ya stroke. Kalau nggak ngerti konsep. Itu bahaya. Lebih bahaya 2 kali lipat saudara. Kalau sudah seperti itu lebih baik mati saudara. Loh iya toh, betul nggak saudara? Itu diapa-apain nggak bisa. Saudara terkasih, saya ini ngomong terakhir ya, supaya nggak ngomong lagi ke depan. Saya mau bilang sama kalian kali ini, kalau kalian sebagai pengerja terlambat, waktunya syafaat nggak datang, terlambat, tidak usah pelayanan. Yang nggak ikut doa syafaat, tidak usah pelayanan. Buat apa? Pelayanan ujungnya Tuhan bilang ini, aku tidak mengenal engkau hai pembuat kejahatan. Kenapa kau tidak tunduk otoritas? Semua yang hebat-hebat yang ujungnya kalau dimuntahkan Tuhan. Buat apa? Capek. Kita itu jangan setengah-setengah dengan Tuhan. Ya, justru kalau saudara tidak ada didikan itu bertanyalah. Kenapa Tuhan kau tidak ada didikan dalam hidupku? Kau biarkan aku berliar-liar. Ada 2 saudara.
Karena kita yang masih mengeraskan diri dan bebal. Yang kedua, karena masih kekanak-kanakan. Tadi lihat si Renner, choir toh, pertama ini perdana saudara. Persis seperti baby nari, tidak apa-apa. Tuhan lihat hatinya dia walaupun lucu saudara. Karena lihat mukanya aja udah lucu saudara. Jadi ketika dia nari, Tuhan menikmati walaupun dia narinya lucu. Karena apa? Yang Tuhan lihat hatinya. Ketika diberi mandat, Renner, kamu choir. Itu langsung dilempar Tuhan. Ya, sekalipun apapun bentukmu, lucu gelinduk-gelinduk, enggak apa-apa. Tuhan menikmati. Kalau Teresa tadi kelihatan udah celah lelah sekali kamu. Kalau kamu enggak menjaga fisikmu di saat Tuhan butuh, itu bahaya. Akhirnya kamu enggak bisa maksimal. Saudara kita ini bukan cuma butuh sebuah kemampuan. Mengupgrade bukan cuma butuh sebuah energi dan sebuah kemampuan yang lebih. Tapi juga mempersiapkan hati ketika kita mempersembahkan atau sedang dipakai Tuhan. Kita bisa memberi yang maksimal. Yang terbaik. Ya, hari ini kita temanya adalah mengenal dan mengalami Kristus. Mengenal dan mengalami Kristus. Berapa banyak saudara orang cuma merasa kenal. Merasa. Tapi sebetulnya nggak kenal juga. Buktinya apa? Ketika ada masalah, ketika ada problem, ketika ada didikan, langsung apa reaksinya? Nggak bisa tenang. Itu tanda orang tidak kenal Tuhan. Kalau kau kenal Tuhan, apapun yang mendistract hidupmu, kau akan belajar tenang. Yuk kita sama-sama buka dalam Ayub pasal 1. Tadi pagi saya habis pelayanan di gereja GPPS, temanya hampir-hampir mirip. Yang tadi pagi mengenal hati Bapa. Kalau ini mengenal dan mengalami, ada tuntutan yang lebih lagi saudara. Ayub 1 ayat 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Langsung ke-6 saudara. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga siapa? Siapa yang datang? Nah, dengerin. Jangan dikira di dalam gereja, di dalam perhimpunan, persekutuan atau apapun, jangan dikira yang datang semua ini malaikat. Ada setannya juga saudara. Nah, saya tegesin nih. Tanya kanan kiri, kok setan apa malaikat? Jadi saudara, yang datang ini juga anak-anak Tuhan, tetapi dikatakan datanglah juga. Kok sungkan sih ngomong iblis? Yang tegas gitu loh saudara. Jangan pura-pura. Iblis gitu loh. Jadi iblis ini fungsinya apa saudara? Halo? Halo? Oh pura-pura gak tahu. Mengacaukan. Gimana cara mengacaukan? Mencuri fokusmu. Betul gak saudara? Mencuri moodmu saudara. Males ah. Mencuri apa saudara? Perhatianmu. Orang lagi nyanyi nyembah saudara kok ngelirik ke kiri terus. Ini cewek lumayan ayu nih, tak lihat-lihat. Saudara hati-hati dengan hati. Jangan sampai saudara orang-orang yang tadinya sudah niat ibadah. Wah pokoknya Tuhan ketemu Tuhan. Begitu sampai di gereja sudah lain fokusnya. Lihat Daniel. Daniel ini ngapain senyum aja lah saudara ya. Hati-hati dengan fokus yang suka dicuri sama iblis. Membuat engkau apa? Kehilangan momen-momenmu dengan Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Dikatakan di sini. Datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Artinya ketika kita tidak punya keputusan untuk fokus dengan Tuhan, percayalah engkau akan apa? Dierorkan.
Engkau akan dialihkan. Engkau jadi orang yang gak nangkep sesuatu. Bahkan ketika kau melepaskan rema lewat pujian, lewat penyembahan, engkau jadi orang lelah. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan atas segala raja. Dialah Raja. Saat itu kondisimu lagi terpuruk. Pada saat ledakan benih Tuhan dikatakan, ku kan bangkit. Soal gini, oh boy sih. Lah ini error, konslet. Padahal itu kebutuhanmu. Engkau harus bangkit dari apa? Ketiduranmu, kematian di rohmu, bahkan apa? Errormu. Itu seperti apa? Bicara sama kita. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai. Itu apa sih? Nama-nama Tuhan. Artinya apa? Ada pribadi yang begitu powerful menjamin hidupmu. Jadi dia sudah menjamin kau. Dipastikan engkau pasti menang. Saudara enggak beberapa gini. Iki terus nyanyi. Nah ini saudara. Hati-hati selubung di roh ketika engkau tidak punya keputusan memfokuskan segenap hati, jiwa dan rohmu untuk berhadapan dengan Tuhan. Berapa banyak benih-benih yang iblis itu curi karena apa? Keeroran hatimu. Tidak fokus dengan Tuhan. Sehingga benih itu jatuh di jalan-jalan. Saudara jangan jadi orang yang mudah dialihkan dengan iblis. Kenapa? Karena hatimu itu kemana? Pikiranmu kemana? Saudara, Daud mengatakan lebih baik ada dalam rumah Tuhan sehari di rumahmu daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya apa? Daud itu orang yang mengerti betapa nikmatnya ada di rumah Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan. Kenikmatan itu tidak bisa dibeli, dibayar, diganti dengan apapun. Ini orang yang mengerti karena dia menikmati, karena dia apa? Kenal dan mengalami Tuhan. Ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi otak-otak manusia. Bukan otak-otak ikan itu yang enak, itu enggak saudara. Otak. Mengelilingi, menjelajahi jiwa-jiwa manusia yang sedang galau. Oh dalam hadirat Tuhan kok galau? Dalam hadirat Tuhan kau harus siapkan wadah hatimu. Karena benih itu bisa tiba-tiba. Tidak tunggu firman Tuhan saudara. Benih itu bisa tiba-tiba datang di awal penyembahan. Kau nggak tahu itu. Jadi orang yang berjaga-jaga. Fokus dengan Tuhan. Begitu masuk Tuhan. Aku rindu ketemu kau. Penuhi aku dengan setiap Tuhan. Aliran-aliran benih daripadamu. Alirkan Tuhan yang ilahi dalam hidupku. Ketika engkau ada kehausan yang luar biasa. Demi tetes, demi anggur itu. Mengalir di jiwamu, di rohmu. Jadi saudara menanti-nantikan Tuhan itu enggak tunggu firman. Mungkin di awal kau nyembah, kau sudah mengalami Tuhan. Kau sudah terima pesan Tuhan. Jadi berjaga-jagalah. Dan berhati-hatilah. Karena iblis itu mengelilingi saudara. Ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian saleh dan jujur. Yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Wow. Ini pengakuan siapa saudara? Pengakuan siapa? Pengakuan Tuhan.
Kalau cuma pengakuan Bu Winda untuk Kristanti, anak ini setia loh, baik hati, rajin, wah pokoknya inisiatif. Belum tentu afdol saudara, belum tentu akurat. Tapi kalau sudah Tuhan yang mengakui, nggak ada yang bisa menggugat saudara. Bayangin, Tuhan ini mengakui loh, Ayub itu luar biasa. Tiada seorang pun seperti Ayub. Ya. Dia apa? Saleh. Saleh itu apa sih saudara? Bukan Mas Saleh, Mas Soleh, bukan. Saleh itu artinya apa? Ibadahnya, jam doanya, hubungannya dengan Tuhan itu selalu punya bobot-bobot yang luar biasa. Itu orang saleh. Dia nggak peduli apapun keadaannya, kondisinya, dia tetap melakukan semua yang terbaik. Dikatakan jujur. Banyak orang apa? Nggak jujur. Nggak usah sama orang lain, sama diri sendiri aja nggak jujur. Betul apa betul saudara? Belajar ya, hidup itu pertama jujur sama dirimu sendiri. Kalau engkau terlatih jujur dengan dirimu sendiri, kau akan mudah jujur dengan orang lain. Artinya apa? Ketika engkau ditegur, ketika engkau mulai dikupas, ketika engkau mulai ditempa, bahkan mungkin orang bilang, kamu tuh gak boleh gini. Kalau itu memang, tinggal bilang apa? Maafkan saya. Saudara, di akhir zaman ini, saya kasih tahu ya, Tuhan loh yang bilang, orang itu, saudara, hatinya sudah seperti baja. Susah untuk ditempa, susah untuk ditegur, susah untuk dididik. Karena ada roh penyesat yang menganggap didikan Tuhan tidak terlalu penting. Yaitu apa? Roh pembenaran diri. Ini kesombongan. Ini hati-hati saudara. Dikatakan orang jujur yang takut akan Allah. Apa sih takut akan Allah itu saudara? Saya sering katakan takut akan Allah itu tidak menyentuh apa yang Tuhan tidak suka. Jangan sentuh. Belajar saudara. Bagaimana kau bisa mengenal sampai kau mengalami Tuhan. Dari perkara-perkara kecil. Salah satunya kalau dididik, kalau ditegur. Belajar punya reaksi hati seorang hamba yang gak komplain. Gak njeder, gak njedok. Saya nggak jeder, nggak jedok Bu, tapi wajahmu kayak ote-ote. Ote-ote lek dimakan enak, tapi lek dilihat tok saudara. Ya artinya reaksimu itu loh. Banyak orang memang, saya bisa kok Bu terima, saya bisa. Tapi saudara roh yang mewetot gak karu-karuan saudara. Jangan. Saudara saya ini juga lagi orang yang lagi dalam didikan seorang hamba Tuhan. Percayalah saudara. Didikan mereka ini enggak terlalu. Saya ini jadi orang yang Tuhan kapanpun kau mendidik saya siap. Entah pedangmu seperti apa, saya siap. Menyiapkan hati untuk sebuah didikan itu baik. Karena apa? Tanda engkau hamba sejati. Kok nggak usah mikir-mikir, aku nanti dididik siapa, aku akan dihajar siapa, aku akan dibedah siapa, nggak usah mikir. Semakin kau banyak pertimbangan, kok nggak niat mencintai Tuhan. Makanya saudara, saya tadi kasih pedang sama Sally, nggak mau tahu ya. Kayaknya tuh, tapi belum membelah jiwa, percayalah saudara. Cuma sekedar di ketakutan. Tapi akibat itu rohnya keluar. Itu membelah kemandulan di roh. Karena orang-orang yang mandul di roh, dia nggak akan pernah bisa mengalami Tuhan. Orang bisa melayani, bisa nyanyi, bisa main musik, bahkan bisa khotbah. Tapi belum tentu orang bisa menghadirkan perkenanan Tuhan. Kecuali apa? Engkau orang yang mau dibedah dengan Tuhan. Mari saudara terkasih. Ya saya bersyukur Sally jauh lebih kuat daripada yang dulu-dulu saudara.
Kalau dulu yang kayak gini, besok udah gak datang pasti, saudara. Gak tahu munculnya kapan, gak ngerti. Ya. Saya saudara kasih, disiplin itu baik. Sangat baik. Akan menunjang sebuah karakter untuk kau menjadi hamba Tuhan yang bisa berkenan di hati Tuhan. Selanjutnya saudara, kendati seperti itu pun pengakuan Tuhan terhadap Ayub. Ternyata Ayub merasa belum mengenal Allah dengan benar. Yuk kita buktikan. Ayub pasal 42 ayat 5. Ayub 2 pasal 5. Sambil kita mengoreksi hati, sambil kita mengevaluasi diri, sambil kita mendeteksi apakah saya seperti Ayub. Dikatakan hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri apa? Memandang engkau. Dari pasal pertama sampai pasal ke-42 baru Ayub mengakui sesungguhnya dia adalah orang yang ternyata sekian puluh tahun gak kenal Tuhan, yang dimana dia punya kesalehan yang sampai Tuhan mengakuinya. Apa itu artinya saudara? Kadang kita ini seperti binatang dungu. Betul saudara? Yang kayak gak ngerti, tapi setia terus dengan Tuhan. Rajin cari Tuhan, sungguh-sungguh melakukan semua yang Tuhan mau. Tapi sepertinya kok aku ini belum ngalami Tuhan ya. Atau sebaliknya, orang-orang yang merasa GR. Oh saya ini udah dipakai Tuhan Bu, punya pengurapan untuk membuat orang mati tambah mati Bu. Itu orang sombong begitu saudara. Pokoknya orang yang merasa pede banget saudara ya. Nah ini saudara, dia merasa dia sudah kenal Tuhan. Tapi kenyataannya Tuhan bilang aku gak kenal engkau. Saudara, tapi yang dialami Ayub ini, kalau Tuhan sampai membuat sebuah pengakuan, Ayub adalah hamba yang saleh, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Itu artinya orang yang setia dengan berjalannya waktu. Bahkan puluhan tahun dia mengikut Tuhan. Sekalipun orang tidak melihat spektakulernya Ayub. Betul gak saudara? Ayub bukan seperti Nabi Elia loh saudara. Dia seperti gak kelihatan. Seperti gak kenapa-kenapa. Tapi ada kesalehan yang tersembunyi. Kenapa Tuhan izinkan ada musibah besar menimpa Ayub? Apakah Tuhan jahat? Tidak. Satu, supaya melewat musibah besar, Ayub benar-benar bangkit dari kesalahannya karena tidak mendidik anak-anaknya. Kenapa Ayub tidak menyadari bahwa dia nggak kenal Tuhan karena kesalehannya hanya untuk pribadinya. Sedang dia tidak mau berurusan, beresiko dengan anak-anaknya, dengan keluarganya. Jadi kalau engkau sebagai orang tua, kau tidak pernah didik anakmu dalam takut akan Tuhan. Kau hanya menjaga perasaan anak-anakmu. Kau seperti meninak bobokkan anak-anakmu. Engkau tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan. Jangan sampai Tuhan menggoncangkan kau sampai habis. Baru kau sadar. Jadi apa yang membuat si Ayub ini punya selaput saudara. Sampai dia nggak sadar kalau dia tidak mengenal Tuhan. Karena dia tidak memberanikan dirinya, meresikokan hidupnya untuk apa? Meradiasi keluarganya. Sehingga anak-anak Ayub selalu berbuat dosa dan kesalahan. Dan Ayub selalu berusaha menutup-nutupi dosa anak-anaknya dengan apa? Membawa korban, memberikan korban di hadapan Tuhan. Artinya gini, Tuhan sudah, aku aja yang bayar ya Tuhan ya. Jangan sentuh anakku. Yang kedua, jangan jadikan berhala anak-anakmu itu. Saudara, hidup ini yang mengerikan ketika kau tidak bisa mewarisi yang ilahi dalam keturunan-keturunanmu.
Kalau saudara punya perusahaan, saudara punya pabrik, terus anak-anak saudara nggak bisa melanjutkan, gimana hatimu? Ngeri kan? Ngeri saudara. Bagaimana ketika kau membuat anakmu ternina bobokkan? Gak pernah disentuh Tuhan, gak pernah diproses Tuhan, gak pernah dibentuk Tuhan, bahkan tidak izinkan dihajar Tuhan. Mengerikan. Jangan kau anggap itu sudah aman. Nanti kalau kau dipanggil Tuhan, anakmu akan mengerikan. Jadi mau gak mau sebagai orang tua, harus berhikmat dan bijaksana. Saatnya kapan harus mendidik anak, tegas. Dan kapan saatnya harus membalut anak-anak kita. Kita harus punya hikmat dan keseimbangan. Sekali lagi saudara, kalau pedang itu atau pisau itu menjadi tumpul, tidak akan berguna apapun. Pengajaran firman yang bagus dan pewahyuan, kalau itu tidak diterapkan dalam kehidupanmu, tidak engkau ayunkan sabitmu. Itu hanya sebagai pisau atau pedang yang terlihat bagus. Tapi enggak berguna. Kenapa? Engkau tidak izinkan untuk menyentuh. Saudara, sekali lagi, ketika saya mendidik anak-anak rohani saya juga orang yang membuka hati. Silahkan Tuhan, kalau engkau ingin mendidik aku lebih lagi. Bahkan saya ini sudah mempersiapkan hati. Kalau ada tiba-tiba pedang roh Tuhan tembus di hidup saya lewat didikan hamba-hamba Tuhan. Saya benar-benar mempersiapkan hati saya. Dan saya katakan, Tuhan, aku membuka hatiku untuk sebuah didikan yang baru. Mampukan dan jamin aku sehingga aku punya reaksi yang benar, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan sebagai penyembahan, kesejatian dan cinta. Aku belajar untuk tidak komplain, tidak mempertanyakan Engkau. Bahkan aku belajar untuk punya penaklukan diri. Karena aku tahu Tuhan, itu yang menyenangkan hatimu. Daripada korban-korban yang lain. Tuhan tidak terlalu suka, selera dengan korban yang lain. Selain daripada ketulusan dan cintamu yang rela dan mau kau letakkan di mezbah Tuhan. Sesakit apapun kau tetap berkata, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai di dalam hati sedang tergoyah, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saya merasa pujian ini tepat saudara. Dia bukan cuma gembar-gembor ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus. Tetapi dia sadar keputusannya mencintai Yesus, ada korban yang harus diletakkan di mezbah Tuhan. Korban-korban yang menyenangkan hati Tuhan dengan reaksi-reaksi hati yang mau sepakat dengan Tuhan. Supaya apa? Setelah mezbah itu diletakkan dan Tuhan melihat dan mencium harum narwastu, disitulah dia mulai bisa dipakai Tuhan lebih lagi. Terjadilah rencana dan ketetapan Tuhan atas pribadinya. Jadi jangan pernah saudara lari yang dari namanya pedang Tuhan. Yaitu firman yang sepertinya menghajar, menusuk engkau. Buka hati saja.
jangan bergulat dengan Tuhan. Jangan bergulat dengan firman. Apapun percayalah. Dia Bapa yang baik. Pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu ketika kau tenang di dalam hadirat-Nya. Tidak ada Bapa yang jahat, saudara. Apalagi Bapa kita di sorga. Dia mau yang terbaik buat setiap kita. Saudara, bisakah orang yang sudah mendengar suara Tuhan dan bergaul dengan Tuhan, tetapi masih suka berbantah dengan Tuhan, bahkan memiliki hati yang liar? Bisa enggak, saudara? Sangat-sangat bisa. Contohnya siapa, saudara? Yunus. Yunus dengar suara Tuhan enggak? Kain dengar suara Tuhan enggak? Dengar. Yudas diperingatkan Tuhan enggak sebelum dia melakukan dosa? Iya. Tapi ujungnya dia melawan Tuhan. Jangan dikira, oh saya tuh enggak dengar suara Tuhan, Bu. Saya enggak ngerti suara Tuhan. Itu cuma kebebalanmu dan manipulasi rohmu saja. Karena hatimu yang tidak jujur. Saudara yang terkasih, kembali lagi, mengenal dan mengalami Tuhan di dalam kehidupanmu. Izinkan Tuhan terus membersihkan hidupmu, membedah, bahkan mengeluarkan semua sampah-sampah yang menjadi penghalang kemuliaan Tuhan atas hidupmu. Buat saya gini loh, saudara. Mau capek-capek pelayanan untuk Tuhan, kalau ujungnya Tuhan enggak mengenal kita, waduh mending mati, saudara. Loh serius, lo ngapain udah capek-capek loh. Tuhan, aku enggak kenal engkau, ngeri nih saudara. Tuhan enggak pernah mengakui kita berbuat sesuatu. Sekalipun sepertinya banyak orang diberkati karena kita. Itu enggak jaminan. Duh, orang bisa kasih sesuatu kok sama manusia. Bahkan menipu Tuhan dengan memberikan sesuatu, meletakkan korban yang ujungnya sebetulnya dia cuma cari kehormatan manusia. Ini ngeri saudara. Tapi kalau kau meluruskan hatimu dan fokus tujuanmu hanya untuk menyenangkan Tuhan, mungkin akan engkau dilihat manusia. Sepertinya engkau tidak berdampak, tapi Tuhan lihat yang di kedalaman hatimu. Karena tidak semua yang kita lakukan untuk Tuhan itu, saudara, Tuhan menunjukkan kemuliaannya kepada manusia. Kadang Tuhan menyembunyikan semua yang kita lakukan, kita perbuat, bahkan ketaatan yang manusia bilang ini konyol, goblok. Manusia enggak lihat loh saudara, sisi kemuliaan Tuhan. Tapi pada saat itu, Tuhan sedang menikmati kita. Enggak usah marah. Bu, saya percuma, udah setia sama Tuhan, udah berkorban banyak, tapi mana Bu? Wey, kok kamu jadi seperti orang yang terus pakai simpoh? Hitung-menghitung terus. Kok kau seperti pemungut cukai yang terus minta laba dan cuan dan cuan? Kok enggak tulus? Terserah Tuhan. Terserah Tuhan. Saudara terkasih, mari sebab itu menjadi pribadi yang bukan hanya mengenal Tuhan, tapi mengalami pribadinya. Ketika kau mengalami pribadinya, kau bukan hanya mengenal dia, kau menyatu dengan dia. Ketika kau menyatu dengan dia, kau tidak akan mempertanyakan Tuhan dalam hidupmu. Ya saudara kasih, sekali lagi, orang yang mau mengenal dan mengalami Tuhan harus mencintai didikan, jangan lari dari didikan. Semakin kau lari dari didikan, engkau semakin menghindari pedangnya Tuhan. Engkau semakin melemparkan benih Tuhan. Kau melempar dan menghardik firman Tuhan. Makanya hidupmu selalu ada di dalam perbudakan dosa. Saudara, kalau hidup terus diperbudak dosa, untuk apa kita hidup? Gak ada guna. Saya aja bilang loh sama Tuhan, ini mimbar jadi saksi. Kalau hidupku tidak guna Tuhan, gak usah ditambah kontraknya walaupun 1 detik. Buat apa? Capek Tuhan.
Tapi kalau Tuhan merasa hidup saya masih bisa berguna, ayo Tuhan lanjut. Gitu loh saudara. Hidup ini yang jelas, jangan gak jelas. Takarannya adalah apa saudara? Kalau engkau mengenal Tuhan, sekali lagi, dilempar kemanapun hidupmu, kau berbuah. Bahkan ketika Tuhan taruh di titik yang paling rendah, kau bersinar. Itu orang yang mengenal dan mengalami Tuhan. Dan kau tidak akan membiarkan rohmu itu liar. Ketakutanmu apa? Ketika kau merasa Tuhan tidak ada dalam hidupku. Itu ketakutan kita. Bukan karena kita kehilangan harta, kehilangan tahta. Enggak. Silakan ambil semua Tuhan. Yang penting jangan ambil rohmu. Jangan ambil perkenananmu. Aku enggak sanggup Tuhan. Saudara, saya lagi memikirkan banyak hal untuk jemaat di sini. Saya mau pastikan di tempat ini bukan hanya cuma pendengar firman, tapi orang-orang yang hidup di dalam firman, yang mau mencintai didikan Tuhan, bahkan jadi orang-orang siap dipakai Tuhan lewat sebuah didikan. Saya lagi berpikir bagaimana bisa bikin komsel, karena kalau cuma seperti ini pertemuannya, kita nggak akan lebih dekat, nggak akan lebih mengenal, bahkan nggak terlalu bisa mendidik dengan apa cara yang lebih akurat. Betul Pak, betul? Iya. Tapi kalau di komsel, kita akan bisa lebih luasa ngobrol, sharing, mendidik. Saya tuh pingin ya saudara, setiap perjumpaan gitu ya, ketemu saudara, langsung bek. Kamu begini ya, ini ya, berubah, bertobat. Gitu. Tapi masalahnya, saudara siap gak kalau saya jujur? Weh mantap. Yang lainnya gimana? Ya nanti Bu, tinggal tunggu moodnya saya gimana. Saudara, jangan sampai Tuhan gak jujur. Tadi firman Tuhan, aku berterus terang. Saya lebih baik Tuhan berterus terang saudara, sesakit apapun. Daripada Tuhan tidak berterus terang. Hidup saya banyak kusta dan banyak kanker-kanker roh ngeri. Bahkan kalau tidak ada orang yang pedang hidupmu, kejar Tuhan. Saya tahu masalah nggak perlu dicari saudara. Setiap hari kita akan dikejar masalah. Tapi permasalahannya, masalah ini karena kesalahan dan kebebalanmu, dosamu. Atau masalah karena Tuhan izinkan kurikulum yang kau harus lewati. Yang mana ini? Kalau masalah karena Tuhan, itu didikan, sekolah kehidupan. Ujungnya engkau akan jadi duta-duta kerajaan surga. Tapi kalau itu masalah dosa dan kebebalanmu, ya bertobat. Gitu saudara. Bu, dari awal sampai akhir kok pedes kabeh Bu. Ya itu enak, sambal ladu. Saudara terkasih, mengapa Musa dapat berdialog dengan Tuhan? Karena Musa orang yang mengenal Tuhan, bergaul dengan Tuhan, mengerti hatinya Tuhan. Dia apa? Mengenal Tuhan, bergaul dengan Tuhan, ngerti hati dan perasaan Tuhan. Makanya saudara di dalam Keluaran pasal 33 ayat 15. Ketika Tuhan hendak mengutus malaikatnya untuk apa? Menuntun bangsa Israel. Tiba-tiba Musa ini komplain saudara. Musa enggak mau, enggak Tuhan. Buat apa fasilitas malaikat? Kalau ujungnya engkau tidak ada bersama kami, no. Saudara dalam hidup ini, iblis bisa enggak kasih kekayaan kita? Bisa enggak kasih semua yang wow? Terlalu bisa. Yesus aja dicobai lewat apa? Firman. Artinya gini loh, jangan suka mengelabui sesuatu pakai firman. Lu kata Tuhan, kata firman, tapi ujungnya kalau ditarik garis, itu kau mengambil keuntungan di situ. Pembenaran diri, pemberontakan yang terselubung. Musa ini, dia bilang gini, no Tuhan. Dia nyanyi gini, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, bimbing langkahku
dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Artinya apa saudara? Ketika kita ada di dalam kedalaman hadirat dan kemuliaan Tuhan, dipastikan tidak ada kehendak kita, tidak ada kedagingan kita, tidak ada sesuatu yang sampah di dalam kita. Pastikan. Maka tiang awan, tiang api akan menyertai hidupmu. Dia seperti payung yang terus menudungi engkau. Kenapa? Tidak ada yang cemar. Tapi ketika kau bermanipulasi, engkau berdebat dengan Tuhan, maka ada kebocoran-kebocoran itu. Pastikan, kalau Tuhan tidak menyertaimu, kalau Tuhan tidak berjalan di depanmu, jangan ambil keputusan. Jangan melangkah, jangan lakukan sesuatu. Karena apa? Tuhan tidak menjamin kita. Hari-hari ini belajar lebih peka. Jangan berjalan sendiri tanpa jaminan Tuhan. Keluaran 33, kita sudah baca tadi ya. Oh belum ya, Keluaran 33 ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, Nyai Tuhan, jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Ini kelihatannya kurang ajar ya? Kelihatannya kurang ajar enggak? Kelihatannya kurang ajar. Loh, kamu siapa Musa? Tapi kenapa Musa begitu berani sama Tuhan dengan menyodongkan itu saudara? Satu, dia kenal kok Tuhan yang dia sembah. Dia bergaul. Dan dia tahu Tuhan ini ngetes dia. Kalau aku sediakan fasilitas yang cukup membuat engkau wow, apakah hatimu akan bergeser Musa? Saya tanya, pelayanan malaikat cukup wow enggak saudara? Sangat wow. Tapi Musa punya keputusan. Jangan ambil roh-Mu daripadaku. Jangan pernah engkau melepaskanku. Karena cinta-Mu yang hidupkanku. Hembuskan nafas-Mu di dalamku. Jangan ambil roh-Mu daripadaku. Jangan pernah engkau melepaskanku. Biarlah ku hidup di perkenan-Mu dan selalu jadi kesukaan-Mu, dan selalu jadi kesukaan-Mu, dan selalu jadi kesukaan-Mu. Selamanya. Ini bicara komitmen keputusan yang tidak berubah di sepanjang perjalanan musim demi musim sampai akhir. Saudara, apakah kita bisa melakukan ini? Bisa kalau kita minta, Tuhan mampukan dan jamin kami. Bersumpahlah Tuhan. Sejujurnya kalau saya lihat si Gaby sama Paul ini menari, mereka ini sebetulnya menyenangkan Tuhan. Karena mereka melakukannya dengan segenap hati. Orang kalau melakukan dengan segenap hati itu terasa. Satu hal yang kurang, keintiman dengan Tuhan. Coba kalian lakukan itu.
intim dengan Tuhan. Ketika kalian menari dan ketika Tuhan menikmati tarian itu, ada pengurapan yang dahsyat atas kalian. Saudara, kemuliaan Tuhan itu memang gak murahan, gak gampang. Butuh keputusan, butuh komitmen, butuh keteguhan hati untuk tidak melenceng ke kanan ke kiri. Butuh untuk sebuah keputusan memilih Tuhan di atas segalanya. Stop dengan yang lain. Titik bukan koma. Maka engkau akan lihat perkara-perkara yang ajaib yang tidak pernah kau pikirkan. Dia akan mengejar hidupmu. Seperti membelah kemustahilan. Saudara, orang yang kembali jatuh atau hidup dalam kubangan seperti dulu hidup yang lama. Kita baca 2 Petrus 2 ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus telah melepaskan diri. Telah apa saudara? Melepaskan. Saudara melepaskan itu saudara ada sisanya enggak? Melepaskan itu total. Putus. Melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, balik lagi ke kubangannya. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk dari yang semula. Artinya jangan pernah bermain-main dalam pertobatan, Bapak Ibu terkasih. Sekali punya keputusan setia, cinta Tuhan, tetap cinta Tuhan apapun itu. Bukan karena gagah dan kuat kita, tapi karena roh Tuhan. Dan terus berkata, Tuhan rekayasa saya, rekayasa keluarga saya, rekayasa apapun dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami didapati setia. Biarlah kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Apapun yang sedang kami lakukan, kasih setia Tuhan menjamin kami sampai akhir. Minta saudara sama Tuhan. Minta jaminan. Dan itu harus sungguh-sungguh. Jangan bermain-main. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Artinya bertumbuh saudara. Itu terus berreproduksi. Produksi terus. Yang di roh ini saudara di-upgrade. Seperti anggur yang baru. Biarkan hidupmu ada dalam didikan Tuhan. Sekalipun itu enggak enak. Tapi percayalah. Ketika kau belajar menjadi pribadi yang menenangkan hatimu. Menguasai dirimu. Bahkan di tengah sesuatu yang sakit. Kau punya keputusan untuk apa? Menghambakan hatimu demi kau menjadi pribadi yang mempersembahkan anggur-anggur yang menyenangkan hati Tuhan. Nanti kita semua, ini kemarin saya habis peperangan rohani di Israel, saya ada 2 anggur, 1 anggur kelimpahan, anggur Sion, yang 1 anggur mawar merah, keintiman. Nanti saudara boleh pilih yang mana. Nggak usah ikut-ikutan, nggak usah jaim, nggak usah sok-sokan. Oh aku keintiman baik, padahal butuh kelimpahan. Tapi aku mau kelimpahan kok pikir kok gak rohani. Welah saudara. Capek deh kata malaikat. Ayo dari sekarang siapkan, tetapkan hatimu. Tuhan aku harus pilih yang mana. Yang penting bukan karena kedaginganmu, tapi pilihan Tuhan. Benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Maka apapun yang kau ambil gak akan salah saudara. Yang penting bukan keputusan kedaginganmu. Gak usah pakai pikiran-pikiran, oh kelimpahanku simpu aku, sip. Bisa beli apa properti banyak, nah, itu daging saudara. Saudara tahu maksud kelimpahan? Ngerti gak maksud kelimpahan? Halo? Hah? Dihabisi dulu, ini trauma.
Namanya kelimpahan itu, hidupmu siang jadi berkat. Siap. Jangan udah dilimpahi, loh Tuhan, ucuk akene to Tuhan, ucuk kabeh to Tuhan. Itu berarti tidak siap kelimpahan. Dan kelimpahan bukan hanya bicara duit, tenagamu, hidupmu, semuanya. Hikmat-hikmat Tuhan yang ditaruh buat apa? Memberkati jiwa-jiwa. Apapun saudara. Kelimpahan-kelimpahan supranatural. Apakah engkau siap menjadi pribadi yang mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Demikian juga keintiman. Terus gak nempel. Seperti wanita yang mengurapi kakimu. Seperti wanita yang mengurapimu. Ya nek makan urap-urap sudah enak. Artinya kau gak punya pilihan, gak punya hak yang lain. Selain duduk di kaki Tuhan. Artinya begini, penundukan hidupmu secara mutlak atas apapun kehendak Tuhan. Dan engkau tidak punya hak untuk melihat mata Tuhan, tapi lihat kakinya Tuhan saja. Siapkah hatimu? Sekalipun tidak melihat, tapi engkau punya keputusan percaya. Siapkah hatimu? Loh kok abot ngono to, Bu? Saudara yang bilang berat itu daging karena nggak punya pengertian yang ilahi. Karena nilainya bukan saudara nilai apa kemuliaan surga. Saudara cuma apa nilai kemuliaan dunia. Wah itu banget berat Bu. Sudah percayalah. Ketika kau belajar mempercayakan Tuhan atas hidupmu. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah didengar oleh telinga. Bahkan tidak pernah timbul dalam hatimu. Tuhan sediakan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Waduh. Perjamuan 22 hari ini kok berat banget. Ngerti kita aku ndak datang nanti lain kali. Orang ngombe ora popo. Kenapa saudara? Ini materai perjanjian kita untuk masuk ke kemenangan. Yang kedua, perjanjian darah ini membuat kita punya materai jaminan yang dimampukan Tuhan. Kalau enggak kita enggak mampu saudara. Yang ketiga, kesanggupan Tuhan akan mengerami hidup kita. Dan menjamin kita sampai akhir. Jadi saudara kasih, mari kita siapkan hati. Menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Menjadi pribadi yang dewasa. Hidup ini punya pilihan dan keputusan. Engkau ini akan menjadi perabot yang cuma kayu, jerami. Apalagi saudara? Beneran Mas, bukan Mas Joko, Mas UU loh saudara. Mas Joko tak UU. Artinya hidup ini akan selalu saudara diperhadapkan dengan banyak pilihan. Tapi bahkan banyak godaan. Tetapi kita punya tujuan cuma satu. Yaitu ada di dalam keputusan Tuhan. Amin saudara. Saudara siap? Benar-benar siap. Mampukan aku Tuhan. Mampukan aku Tuhan. Mari bangkit berdiri saudara.